Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah. Perkenalkan, sebelumnya itu sama saya Muhammad Sabirin dari NIM saya 1191030150. Saya dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 kelas C. Jadi IAT 3C. Saya akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah ilmu tasawuf yang diampu oleh Bapak. Baik, dalam hidup ini kita sebagai seorang muslim punya 3 pilar dalam beragama. 3 pilar ini tidak bisa dipisahkan satu-satu, harus tiga-tiganya bersatu padu di dalamnya. Oleh karenanya tiga rantai ini atau 3 pilar tersebut ini tidak boleh dipisahkan. Misalnya hanya milih satu di antara ketiganya atau memilih 2 di antara ketiganya. Jadi harus ketiga-tiganya. Apa itu? Ada 3 hal. Pertama ada rukun agama. Maksud ini adalah rukun agamanya. Ada 3 hal. Pertama rukun iman. Rukun iman ini yang lebih dikenal dengan lebih dispesifiki oleh kita dengan nama ilmu tauhid. Artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita terbagi menjadi 6. Ada iman kepada Allah, ke malaikat, rasul, kitab. Itu cabang-cabang dan rukun yang harus dipenuhi di dalamnya. Tapi dimasukkan ke dalam ilmu tauhid namanya. Kemudian yang kedua, ini adalah namanya rukun atau daripada agama tadi adalah pilar-pilar yang kedua ini adalah yang dimaksudkan ini adalah maksudnya rukun Islam. Nah, rukun Islam ini terbagi nanti menjadi 5, dan ini semuanya harus terpenuhi kecuali yang kelima, itu bagi orang yang mampu saja. Akan tetapi kita lebih mengenalnya dengan istilah ilmu syariah, ilmu fikih. Jadi kita mempelajari ilmu fikih, dan kebanyakan di antara kita, bahkan mayoritas seluruh umat di dunia ini yang beragama Islam lebih memfokuskan kepada hal ini, karena di dalam itu menentukan tata cara kehidupan manusia antara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, kemudian hablum minannas kepada manusia, selanjutnya kepada alam sekitar, kepada hewan bagaimana adabnya, caranya ketika cara menyembelih kurban, kemudian kepada alam sekitar, intinya gitu. Ini lebih dikenal dengan syariat, dan kebanyakan orang lebih memprioritaskan ini. Akan tetapi dalam hal ini, pilar yang ketiga ini yang sering kali dan bahkan dianggap aneh, sebagian orang dianggap aneh karena pandangan mereka berbagi masing-masing. Hal ini kita kenal dengan ilmu tasawuf atau rukun ihsan. Kita tahu bahwa ihsan adalah anta'budullah ka'annaka tarhu fa illam takun tarhu fa innahu yarak. Bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Kalau tidak, maka kita telah bersuuzon, dan itu tidak baik sekali untuk kita terutama, karena itu adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita tidak melihat Allah sekarang, tapi nanti ketika kita telah berada pada alam abadi, entah nanti mudah-mudahan kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan bisa melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita akan melihatnya. Itu adalah bahwa sebenarnya kita nanti akan melihatnya. Dan ini rukun yang ketiga ini adalah bahwa seringkali yang dilupakan oleh manusia. Bukan dilupakan, tapi dilalaikan, bahkan dianggap aneh, karena berbeda pemahaman dalam hal ini. Bahkan orang-orang menganggap aneh begitu karena ada orang yang mengamalkannya tapi sebagai sesuatu yang dipandang aneh tadi. Misalnya melalui dengan tarian-tarian. Nah, ketarian-tarian sufi ini, mengapa orang yang ketika berzikir tariannya itu seperti itu? Kenapa harus bertari? Kemudian lagi setelah itu, mengapa orang yang berzikir dengan la ilaha illallah kemudian itu harus goyang-goyang kepala, goyang-goyang badan? Itu kenapa? Karena mungkin mereka belum mempelajarinya, karena mereka belum mengetahuinya. Oleh karena itu, kita tidak diperbolehkan mencela siapapun itu, tidak boleh mencela. Karena dari itu,
Kita sudah tahu dalam surah Al-Hujurat ayat 13 kita tidak boleh mencela, apalagi mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tajasus. Kita hanya berperilaku husnuzon saja. Ketika ada orang yang berbeda dengan kita, kita cukup berhusnuzon, tidak boleh suuzon, kecuali memang telah hak, telah pasti bahwa itu adalah salah, dan tidak boleh kita juga mencelanya. Akan tetapi kita luruskan dan berdoa agar orang yang tersebut mendapatkan hidayah. Seperti kejadian-kejadian yang saat ini. Baik, setelah itu, dasar lahir hukum Islam itu ada di dalam Al-Quran, nas Al-Quran, dan juga di dalam hadis. Namun pada kali ini orang yang sering kali ini menyamakan antara pemahaman Al-Quran dengan Al-Quran nas itu sendiri. Jadi beda antara Al-Quran dan nas, antara Al-Quran dan hadis dengan pemahaman itu berbeda. Al-Quran dan hadis itu jelas benar dan tidak bisa mutlak bersifat Qur'ani, tidak bisa disalahkan karena itu memang benar. Kecuali hadis memang ada klasifikasinya. Sedangkan pemahaman itu adalah pemahaman seseorang, itu menurutnya, artinya itu bisa saja benar dan bisa saja salah, sesuai dengan nanti ketika orang berijtihad itu ketika mereka benar mendapatkan dua pahala, dan ketika mereka salah mereka akan mendapatkan satu pahala. Dan itu pun ada orang-orang yang kriterianya tertentu karena ilmunya memang sudah mumpuni, tinggi, memadai untuk ketika mereka berijtihad. Disebutkan oleh karena itu dalam hal ini kita akan mengetahui Al-Quran itu. Al-Quran itu memang berupa tulisan, ya, tapi Al-Quran itu bukan makhluk, bukan. Ini sebagaimana yang kita sejarah ketika zaman ketika harus mengakui atau harus meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan. Karena bisa dirubah karena susunan hurufnya. Tapi Allah menjaga hal ini. Bahkan ketika orang bertasawuf, Allah Subhanahu wa taala menjaga ketika orang bertasawuf ini, panduannya ketika zaman Nabi adalah Nabi sendiri. Nabi sebagai Al-Qur'an hidup. Artinya mereka orang-orang tidak akan bisa menyalahi karena itu adalah Al-Qur'an hidup. Rasulullah SAW mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dan sampai saat ini kita mengikuti beliau, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam hal ini juga setelah itu, karena di zaman ini kan tidak ada lagi, Nabi sudah wafat, jadi siapa yang akan menerusnya, yaitu ialah orang-orang yang dekat dengan Rasul. Ketika pada itu setelah Rasulullah turun sahabat, turun tabi'in, turun tabi'un tabi'un, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, sampai kepada kita ini para pewaris Nabi, yaitu ulama. Al-ulama warasatul anbiya, karena mereka adalah para pewaris Nabi. Oleh karena itu ketika kita pada saat hal ini meneruskan daripada perjuangan Rasulullah itu, kita yang mengamalkan apa yang telah diamalkan, apa yang telah dilakukan, apa yang telah diucapkan, apa yang telah ditakrirkan oleh Nabi, kita harus mengikutinya dan wajib bagi kita. Kita harus mengikutinya, begitu maksudnya. Akan tetapi dalam hal ini orang-orang berbeda pendapat. Mengapa saat ini ada cara yang berbeda-beda sehingga orang yang mendapatkan secara mimpi, apakah mimpi itu benar? Ya, memang ada dua hal, bahwa mimpi itu berasal dari Allah, memang dari Allah, kemudian kedua itu ada dari setan. Tapi maka dari itu kita harus berhati-hati. Akan tetapi kita perlu bimbingan. Iya, memang kita bisa belajar dari Al-Quran, belajar dari hadis, belajar dari sejarah dan sebagainya. Tapi ketika seseorang tidak memiliki guru, maka mereka akan sesat. Sesat di sini maksudnya adalah karena tidak memiliki bimbingan. Ketika kita hanya mempelajari dari buku, tidak